Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia, dikisahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW sedang bercengkrama dengan para sahabatnya. Di antara sahabat Rasulullah yang saat itu hadir adalah ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, kemudian ada Sayyidina Utsman, dan ada Sayyidina Ali. Apa yang dibincangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Ada 3 hal yang aku sangat cintai di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, at-tibu, yang artinya wewangian. Wewangian adalah simbol sesuatu yang baik. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, malaikat itu mencintai bau yang wangi, bau-bau yang wangi. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang Isra Mi'raj, beliau dipertemukan dengan bau yang sangat wangi. Ternyata bau wangi itu bersumber dari Sayyidah Masitoh, yang orang ini kekeh dengan imannya pada saat sedang disiksa oleh Fir'aun karena keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat diganti dengan bau yang sangat wangi sekali. Kebalikannya, bau busuk adalah melambangkan sesuatu yang jelek. Diibaratkan ahli neraka itu sedang menikmati minuman yang berasal dari nanah atau kotoran darah yang sangat menjijikkan, yang baunya sangat busuk sekali. Maka kalau kita ini ingin menjadi orang baik, mari kita melakukan amalan-amalan yang baik. Kalau hari Jumat kita disunahkan untuk menggunakan wewangian pada saat hendak melaksanakan ibadah Jumat. Maka wewangian adalah simbol sesuatu yang baik. Maka kalau kita pengen baunya harum kelak nanti di yaumil qiyamah, kita berbuat baik. Dan jangan lupa mulai dari sekarang kita mencintai sesuatu yang wangi. Harapannya wewangian itu tidak hanya di dunia kita peroleh, tetapi di akhirat karena amal soleh yang kita kerjakan. Yang kedua yang dicintai oleh Rasulullah adalah an-nisa'u, perempuan. Kenapa? Dikatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini penuh dengan hiasan, maka sebaik-baik hiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Kenapa? Perempuan yang solehah akan menghasilkan keturunan yang baik-baik, dan insya Allah banyak orang yang selamat karena orang perempuan. Tetapi sebaliknya banyak orang yang celaka juga karena perempuan. Ada orang yang hebat, dadak goblok gitu ya, goblok dadak gitu. Karena apa? Ada orang perempuan yang marah gitu ya. Makanya saya berpesan kepada ibu-ibu, kepada istri-istri yang solihah, jangan galak-galak sama suaminya begitu ya. Kenapa? Perempuan yang solihah ternyata hiasan dunia yang akan melahirkan banyak kebaikan. Di tangan ibu yang hebat akan lahir generasi yang soleh-solehah. Tapi sebaliknya, kalau perempuan itu tidak baik, maka dunia akan menjadi hancur.
Yang ketiga yang dicintai oleh Rasulullah adalah wa ju'ilat qurratu aini fis shalat. Mata Rasulullah itu merasa sangat senang. Rasulullah merasa sangat senang sekali karena apa? Diberikan kenikmatan, dijadikannya sholat sebagai sesuatu yang menenangkan hati Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana tidak, Allah menganugerahkan kepada kita semuanya kesempatan untuk hidup. Maka salah satu kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah itu adalah bagaimana apa yang kita kerjakan ini dalam kehidupan sehari-hari harus diorientasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat itu adalah taat kepada Allah dengan cara mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Kenapa? Disampaikan di dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-sholatu in saluhat saluhat kulluh wa in fasadat fasadat kulluh. Amalan pertama kali yang besok dihisab oleh Allah, dihitung amal baik buruk itu adalah sholat. Maka ketika amalan sholat itu bagus, amalan-amalan yang lain juga akan menjadi bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita itu bolong-bolong, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka amalan-amalan yang lain juga akan menjadi kurang baik. Maka beruntunglah bagi kita semua yang oleh Allah dianugerahkan kemampuan untuk menjaga sholat secara istiqomah. Kenapa disampaikan dalam ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang di dalam mengerjakan sholat dapat khusyuk dalam keadaan menunduk dan meresapi bacaan-bacaan sholat dan menjadikan sholat sebagai wasilah membangun hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sholat yang bisa dikerjakan secara khusyuk bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Ada orang yang kelihatan sholat tapi yang brengsek juga banyak, begitu ya. Maka bersyukurlah orang yang taat mengerjakan sholat, tetapi kemudian amalan-amalan yang lain menjadi baik. Karena apa? Selalu ingat bahwa sholat bisa menjadi pembatas bagi kita untuk mengerjakan amal buruk. Kalau kita mau berbuat amal buruk, ingat bahwa kita pernah sholat. Tidak layak kalau kemudian kita ini menjadi ahli orang masjid, menjadi ahli sholat, tapi akhlak kita tidak mencerminkan dari kebaikan amalan sholat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sungguh beruntung bagi kita yang oleh Allah dianugerahi menjadi muslim yang taat, mengerjakan sholat 5 waktu. Ternyata amalan ini dicintai oleh Rasulullah, sehingga dikisahkan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kaki Rasulullah bengkak-bengkak karena saking banyaknya sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita ini sebagai umatnya bagaimana kalau tidak ittiba'an, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap 3 perkara di dunia yang dicintai oleh Rasulullah: wewangian, perempuan yang baik, dan ibadah sholat. Mudah-mudahan itu semua ada dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dan berharap mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan itu Allah akan menenangkan hati kita, memberkahi kehidupan kita, dan kita pun akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asma'iha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.